baik, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, ya, mengajarkan kepada umatnya, yaitu umat kaum muslimin, ya, dengan akhlak yang mulia, ya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, menjadikan suri tauladan kita Rasulullah SAW, ya, sebagai acuan kita dalam berakhlak. Ya, kan itulah sejatinya akhlak Islamiyah, ya, akhlak yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di bab, ya, ketika orang mengucapkan jiwaku tebusan untukmu, ya, atau ini sebagai jaminan lah. Boleh nggak kita menjamin perbuatan orang lain dengan diri kita? Ya, ini baik dalam fikih, ya, baik dalam muamalah. Apakah boleh seperti itu? Nah, nanti anak akan jelaskan sedikit melebar, ya. Tapi nanti anak akan jelaskan secara fikihnya seperti apa. Ya. Nah, dari sahabat Ibnu Jud'an, ia berkata, ya, sami itu, ya, Anas bin Malik yaqul, ya, aku mendengar, ya, sahabat Anas bin Malik berkata, karena Abu Tolhah yahthu, ya. Nah, Abu Tolhah, ya, pernah berdiri di atas lututnya, ya, di hadapan Rasulullah, ya, maksudnya duduk, ya, atau misalkan dia dempet dengan Rasulullah seperti membicarakan sesuatu, ya, dan membuka busur panahnya sambil berkata, wajahku adalah perisai bagi wajahmu, dan jiwaku adalah jaminan bagi jiwamu. Nah, jadi di sini, ya, Abu Tolhah uh, menjadikan dirinya sendiri itu tameng, ya, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka dalam perang, ya, ini seperti para sahabat yang lain, ya, para jemaah sekalian, dalam perang, ya, seperti perang yang Uhud, ya, yang banyak tumpah darah, ya, Uhud, perang Badar itu nggak banyak tumpah darah, ya. Perang Uhud, perang Mu'tah, perang Yarmuk, tiga perang ini kan banyak tumpah darah. Nah, para sahabat itu ketika sedang mundur atau memperbaiki, ya, struktur dari atau posisi perangnya, itu pasti yang pertama dilindungi itu Rasulullah, ya, termasuk juga Abu Talhah. Ya, dalam perang Yarmuk, Abu Talhah melindungi Rasulullah SAW dari panah-panah yang menusuk, ya. Nah, sampai beberapa riwayat, ya, para sahabat itu rela, ya, mulutnya itu ada beberapa yang bolong, ya. Nah, kemudian ada yang tertusuk, ya, demi melindungi Rasulullah. Nah, maka seperti hadis ini, ya, uh, kita melihat, ya, cintanya Abu Tolhah kepada Rasulullah SAW, ya, yang begitu besar, ya. Nah, inilah sejatinya para sahabat dan juga kita, ya, membela, ya, kehormatan Rasulullah SAW, ya, membela, ya, dan menjunjung tinggi, ya, nama baik Islam, ya, kita menjaga syariat Islam, ya, menunaikan kewajiban kita, ya, sebagai seorang muslim dan beramal soleh, ya, kepada sesama kaum muslimin. Nah, itulah bagaimana kita memperjuangkan Islam seharusnya, nah, sebagai muslim yang hakiki, ya, seperti Abu Talhah yang menjadikan jiwanya sebagai korban untuk Rasulullah, ya. Nah, dalam Islam pun, ya, kita boleh menjamin, ya. Contohnya apa, dalam hutang, ya, atau misalkan dalam barang jaminan, ya. Kita bisa bilang sebetulnya barang jaminan. Ketika saudara kita berhutang, kemudian sang penghutang meminta barang jaminan, maka kita boleh memberikan barang kita untuk menjamin hutang saudara kita. Nah, itu dalam fikih, ya, itu boleh, ya. Hmm. Jadi begitulah Islam saling menjaga saudara Islam satu yang lainnya, ya, dalam menjamin jiwa, ya. Nah, dalam menjamin secara muamalah, ya, seperti hutang tadi atau barang jaminan,
itu boleh ya untuk menjamin saudara kita. Nah, itu ya para jemaah sekalian ya. Bagaimana Islam itu ya, ibadah hablum minas itu sangat kuat dalam Islam ya. Peribadatan ya bersama saudara muslim itu sangat kuat. Ya, makanya sering Anda ulangi ya para jamaah sekalian bahwa ibadah itu bukan hanya kepada Allah gitu. Nah, bahkan salah satu rahmat yang limited yang hanya ada di bumi ini yaitu apa? Ibadah sesama manusia yaitu hablu minan nas, silaturahim ya. Nah, kemudian berakhlak mulia sesama muslim ya. Menjaga muruah, menjaga nama baik saudara kita dan seterusnya. Kemudian kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di hadis dari Abu Dzar ya, masih di bab yang sama ya. Dia berkata ya, suatu saat Rasulullah SAW pergi menuju ya Baqi ya, kuburan Baqi yang kita kenal ya, kuburannya para sahabat ya. Nah, lalu ya para sahabat termasuk Abu Dzar mengikuti beliau. Ya. Kemudian beliau menoleh ya kepada Abu Dzar dan berkata, ya, wahai Abu Dzar, ya. Kemudian Abu Dzar menjawab ya, dengan jawaban yang mana sering kita dengar saat umroh atau haji ya. Labaika ya Rasulullah wa sa'ada wa sa'daika wa ana fida'uk. Ya, sambutan bagimu. Ya, labaika itu sambutan. Ya, kita menyambut keberadaan Rasulullah atau kemuliaan Ka'bah misalkan. Ya, atau ibadah kepada Allah ya. Nah, seperti kalau kita menuju Mekah atau kita menuju setelah kita berihram ya di apa namanya lupa dari Madinah itu ya masjidnya itu. Setelah kita berihram kita harus bersolawat dengan labaik Allah umma labaik. Kita menyambut ibadah umroh itu dengan labaik ya. Nah, wahai Rasulullah dan kebahagiaan bagimu dan aku menjadi penjamin bagimu ya. Aku menjadi pelindung bagimu. Lalu beliau bersabda, ya sesungguhnya orang-orang yang banyak harta di dunia itulah yang mempersedikit pahala di akhirat. Nah, ini sering Anda ingatkan juga. Ya, salah satu ya menjadi penghambat hisab itu adalah orang yang banyak hartanya justru. Ya, hisabnya jauh lebih lama daripada orang yang sedikit hartanya. Ya, dan ini salah satu ciri-ciri penghuni neraka juga. Ya, orang yang banyak harta namun tidak dipakai atau tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang yang banyak hartanya atau mengejar harta di dunia, itulah mereka yang sedikit pahalanya di akhirat. Kecuali yang memberikan harta ini dan itu dalam kebaikan. Jadi memberikan harta yang ia miliki, ya, baik di tangan dia sendiri atau di tangan orang lain. Kalau zaman dahulu kan di tangan budaknya dalam kebaikan. Seperti siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman terlebih, ya, yang memberikan hartanya pada perang-perang dan juga membebaskan budak. Ya. Lalu Abu Dzar berkata, ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang hal tersebut. Lalu beliau bersabda, maka seperti itulah, ya, orang yang mempergunakan harta di jalan Allah sampai 3 kali. Ya. Lalu, ya, Abu Dzar dan juga Rasulullah jalan kembali sampai menemui Gunung Uhud. Nah, kemudian Abu Dzar kembali dipanggil oleh Rasulullah dan dijawab dengan jawaban yang sama, ya, labaika ya Rasulullah, sa'daika wa ana fida'uka, ya, kebahagiaan bagimu dan aku adalah penjamin bagimu, ya. Seandainya kata Rasulullah SAW, Gunung Uhud ini menjadi harta bagiku berupa emas, ya, dan aku memiliki 1 dinar dari Gunung Uhud tersebut, ya, 1 dinar kalau zaman sekarang mungkin bisa 1/4 gram emas ya, atau 300-400 ribu kalau dirupiahkan. Ya, kata Rasulullah SAW, hal itu tidak membuatku senang. Ya, nah, walaupun aku bisa melihat Gunung Uhud menjadi emas dan aku mendapatkan 1 dinar dari gunung tersebut, aku tidak senang dengan hal tersebut. Ya, nah, lalu beliau menunjuk ya wadi kepada kami. Wadi itu apa namanya danau ya. Nah, beliau bergegas mendahului para sahabat atau mendahului mereka ya seperti ingin membuang hajat ya seakan-akan ingin membuat hajat ya. Nah, lalu kami para sahabat dan juga Abu Dzar menunggu beliau
dan beliau menjauhi kami. Ya. Nah, lalu Abu Dhar dan juga para sahabat khawatir, ya, khawatir kepada Rasulullah SAW. Ternyata beliau nggak membuang hajat, malah berbisik-bisik kepada seseorang, namun tidak kasat mata. Nah, maka Abu Dhar setelah beliau, yaitu Rasulullah SAW berbisik-bisik, Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apakah engkau sedang berbisik-bisik kepada seseorang? Ya. Nah, lalu Rasulullah menjawab, apakah engkau mendengarnya? Abu Dhar menjawab, iya, aku mendengar bisikan engkau. Nah, Rasulullah SAW menjawab, ya, yang aku bisiki, yang aku berbicara kepada itu adalah Jibril. Ya, ia datang kepadaku memberikan suatu kabar. Ya, apa kabarnya? Nah, maka di sini Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ya, siapa saja yang meninggal atau wafat, ya, dari umatku, ya, yang diartikan yaitu beragama Islam, ya, dari umatku yaitu, ya, kaum muslimin, ya, dalam keadaan tidak mensekutukan Allah atau tidak syirik, ya, dengan suatu apapun, tidak mensyirikkan Allah, ia akan masuk surga. Nah, jadi seluruh amalan itu, amalan dosa, ya, atau seluruh dosa itu masih bisa diampuni kecuali apa? Kesyirikan. Hmm. Jadi barang siapa yang beramal keburukan, ya, berbuat dosa sebesar apapun, masih ada pintu taubat, ya. Masih bisa masuk surga atau masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kesyirikan. Hmm. Maka Abu Dzar bertanya, ya, walaupun ia sempat berzina dan juga mencuri, wahai Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menjawab, benar. Ya, walaupun ia berzina ataupun mencuri, walaupun ya dosa zina, mencuri, berbohong, berdusta, memfitnah, itu adalah dosa besar. Ya, namun semua itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ia lupa mungkin bertaubat di dunia. Ya, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa? Syirik. Nah, maka syirik itu ketika seseorang Muslim berbuat kesyirikan, ya, yang dimaksud ini syirik yang besar, ya, para jamaah sekalian, maka dia wajib bertobat dan mengulangi syahadatnya, ya, baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu belum tentu diampuni, ya, baru bisa mungkin diampuni Allah, mungkin. Nah, dan kita nggak tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hmm. Jadi jangan sampai para jamaah sekalian, ya, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita minim taubat kita atau sedikit kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dalam, ya, sedikit kita meminta ampun kepada Allah, ya, padahal itu salah satu zikir, ya, afdalul zikir ilallah, ya, itu adalah salah satu zikir yang paling afdal kepada Allah. Apa? Astagfirullah, meminta ampun, ya. Itulah salah satu bentuk bekal kita, ya. Nah, bagaimana kita membekali diri kita menuju alam kubur, ya, kita bekali dengan berzikir, bertaubat, ya, dan amal-amal soleh sebagai penghapus dosa-dosa kita, ya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipertemukan bersama umatnya Rasulullah sampai surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat faedah dari hadis ini, ya, para jamaah sekalian. Di hadis tersebut, ya, ditunjukkan perbuatan seorang alim, yaitu Abu Dzar, ya. Salah satu senior dari para sahabat, ya. Yang dimaksud adalah senior ini cukup tua umur, ya. Nah, jadi Abu Dzar ini bukan nama aslinya, yaitu kunyah, ya, atau julukan, ya. Kunyah itu biasa julukan dari seorang ayah dari nama anaknya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kandungan dari hadis ini merupakan dalil penguat, ya, sebagai dalil acuan bahwa dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Nah, jadi ketika ada seseorang Muslim, ia masih sholat, ia masih menjaga amal-amal soleh dia atau kewajibannya kepada Allah. Namun ia sering berbuat dosa besar seperti mencuri, berzina, berbohong, memfitnah dan lain-lain. Ketika ia masuk neraka, ya, ini sebagai kita, ya, seorang Muslim yang hakiki, ya, atau kita bermadhab yang benar, ya,
dalam mazhab Islam yang benar atau akidah wasitiyah, ya, salafus soleh, ahlussunnah wal jamaah, ya kita berkeyakinan bahwa pembuat perbuatan dosa besar atau pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka, ya, namun akan dijerumuskan kepada neraka. Hmm. Jadi tidak kekal kecuali syirik, ya. Kalau syirik kekal karena sudah keluar dari agama Islam. Ya, namun dengan akidah yang benar, ya, mazhab yang benar bahwa pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Berbeda dengan mazhab Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mana beberapa ulama, ya, berpendapat bahwa Khawarij, Mu'tazilah, ya, Murji'ah itu bukan bagian dari Islam lagi. Ya, makanya mereka berkeyakinan pembuat dosa besar, ya, ketika seseorang muslim berbohong sekali saja, maka dia keluar dari Islam. Ya, dia harus mengulangi syahadatnya lagi. Hmm. Dan seperti Mu'tazilah juga, ya, perbuat dosa besar itu nggak mungkin masuk surga dan juga tidak tentu masuk neraka, kata mereka. Nah, jadi pelaku dosa besar itu antara surga dan neraka itu, kata mazhab Mu'tazilah, itu di tengah-tengah itu ada tempat yang mana hampa, katanya. Itulah tempat seorang muslim pelaku dosa besar. Itulah, ya, yang mana mereka berpendapat seperti itu tanpa ada dasarnya. Terus kita hati-hati, ya, para jamaah sekalian. Ya, bahkan dibantah juga dengan hadis ini. Hmm. Nah, dan juga di hadis ini, seperti perkataan Abu Dzar, ya, perbuatan dosa besar yang berupa zina dan juga mencuri salah satu dua dosa besar yang paling keji di atas bumi ini. Ya. Maka itulah Abu Dzar bertanya, ya, walaupun dia berbuat di zina dan juga mencuri, ya, karena dua dosa besar ini adalah dosa yang paling keji atau paling buruk, ya, sesuai dengan pandangan Islam. Nah, kita lanjut, ya, para jamaah sekalian, di bab setelahnya, ya, di hadis, di bab, ya, tadi kan ucapan tembusan atau menjadi jaminan dari diri kita kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kalau jaminannya adalah kedua orang tua kita? Ya, padahal kedua orang tua kita harus kita muliakan, harus kita jaga. Pantaskah kedua orang tua kita untuk menjamin Rasulullah? Nah, atau bolehkah, lebih tepatnya bolehkah menjamin kedua orang tua kita, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, maka di sini dari, ya, di hadis 804, di hadis Abdullah bin Syaddad menceritakan kepada Sa'ad bin Ibrahim, ya, ia berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memberi jaminan bagi seseorang, ya, setelah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang menemani Rasulullah juga, ya, dari awal. Aku mendengar beliau mengucapkan, lemparlah panah, panah tersebut, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Nah, jadi ini, ya, sebagai kisahnya seperti ini, para jemaah sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat dari tujuh eh, majlis majlis musyawarahnya para sahabat, atau 8, ya, afwan. 8 dari afwan 7, benar. 7 dari sahabat yang menjadi majlis musyawarah, majlis musyawarahnya Rasulullah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisahnya, ya, pada saat perang Badar, ya, perang awalnya Islam, tidak banyak kaum muslimin yang pandai memanah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang pandai memanah. Nah, maka di sini, ya, saat itu menjadi panglimanya pemanah kaum muslimin. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, lemparlah panahmu wahai Sa'ad, sesungguhnya ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, ya, sebagai penjamin, ya, bahwa engkau menjadi pemanah yang handal bagi kaum muslimin. Ya, itu satu-satunya sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai tebusan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, maka begitu mulianya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dari para sahabat. Ya. Nah, maka kita lihat di kandungan hadis, ya, dibolehkan menjadikan diri sebagai tebusan. Ya. Nah, adapun perkataan sahabat Ali, ya, tidak pernah melihat Rasulullah SAW menebus, ya, bagi orang lain selain Sa'ad bin Abi Waqqas, ya.
Nah, padahal ya Rasulullah SAW pernah ya, memberi tebusan kepada Az-Zubair bin Awam ya, dan para sahabat yang lain. Itu berarti ya menafikan itu menghilangkan ya pengetahuan itu sendiri, yakni tidak mengetahui menyatukan keduanya kecuali hanya untuk saat bin Malik, saat bin Abi Waqqas ya, ini lebih tepatnya, lebih terkenalnya ya. Hmm. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah keutamaan saat itu dalam jaminan jauh daripada sahabat yang lain. Ya. Dan itulah ya Rasulullah SAW pertama kali menjamin para sahabat itu adalah ya saat bin Abi Waqqas ya. Ini namanya apa agak keliru ya. Said bin Malik ini soalnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, dan juga ya di dalamnya ya dalam kisah ini sebetulnya para jamaah sekalian ya ini diutamakan kepada para sahabat dan dorongan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk mempelajari memanah ya karena seperti yang Anda sebutkan para sahabat pada saat perang Badar itu belum banyak yang pandai memanah ya. Nah, maka terlihat pada perang Uhud 1 tahun kemudian nah, dari 1.000 pasukan kaum muslimin ya, para sahabat itu sudah ada 50 ahli memanah ya berkembang lebih banyak ya. Kemudian kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 805 ya dari sahabat Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada para sahabat dan ayahnya ya Rasulullah SAW keluar menuju masjid. Sedangkan Abu Musa al-Asari ya, sedang membaca Al-Quran di masjid. Lalu beliau bertanya, ya, man hadza? Ya, siapa ini? Ya, nah, aku menjawab, ya, aku Buraidah dan aku menjadikan diriku sebagai tebusan bagimu, ya, menjadi penjaga bagimu. Lalu beliau berkata, bersabda, orang ini telah diberi salah satu mismar keluarga Nabi Daud, ya. Nah, yang maksud di sini adalah mismar ini uh, keutamaan, ya, dari Nabi Daud itu apa memiliki suara yang indah lantunannya bagus Nabi Daud itu dalam melantunkan kitabnya Allah ya. Nah, berarti kalau Nabi Daud Zabur ya. Nah, maka inilah keutamaan dari Abdullah bin Buraidah ya. Lantunan Qurannya bagus ya. Ya, maka di sini para ulama ya tentang bersepakat dianjurkannya untuk memperindah suara atau tartil dalam Al-Quran. Ya, bukan lagu ya, para jamaah sekalian bedakan ya. Nah, jadi melantunkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu kita disyariatkan untuk memperindah. Ya, menjadikan bagus suaranya. Ya, bukan menjadikan lagu ya. Jangan sampai ya Al-Quran itu disamakan dengan lagu ya. Beda ya para jamaah sekalian. Maka inilah ya. Salah satu sahabat yang lantunan Al-Qurannya bagus. Ya, yaitu Abdullah bin Buraidah. Sampai hadis 805 para jemaah sekalian ya tentang jaminan ya kepada Rasulullah SAW ya ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan cukup kita lanjut ke bab selanjutnya di bab 351 ya, yang tentang perkataan ya wahai anakku kepada orang yang ayahnya hidup sebelum Islam. Ini terjadi pada para sahabat ya yang mana para sahabat ketika punya anak, nah, anak sahabat yang lain itu sebagai mirip atau dianggap sebagai anaknya sendiri bahkan. Ya. Seperti pada hadis 806 ya dari sahabat Asy'ab bin Hakim menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku mendatangi Umar bin Khattab, ya, lalu ia berkata, wahai anak saudaraku, ya, lalu ia bertanya kepadaku, ya, nah tentang ya nasabku. Nah, maka aku menasabkan diri kepadanya. Ya, dengan demikian ia tahu bahwa ayahku tidak hidup di zaman Islam. Ya, sehingga ya, lalu ia berkata, wahai anakku dan wahai anakku. Ya, nah, di sini maka kita boleh ya, ya memanggil
ya. Eh, ya bunaya, ya. Kalau dalam Islam itu disyariatkan ya. Pada zaman sekarang ya bunaya atau ya ibni akhi, nah itu disyariatkan kepada anak kecil yang masih belum balik ya, kita boleh dipanggil seperti itu ya. Nah, walaupun ayahnya kafir ya, pada zaman dahulu walaupun ayahnya kafir ya. Jadi tidak masalah ya. Bahkan dalam Islam pun dianjurkan kita memanggil seorang anak kecil ya yang muslim ya dengan perkataan wahai anakku atau ya bunayya. Hmm. Kemudian kita lanjut di hadis 807 ya dari Sama Al-Alawi. Ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik ya mengatakan atau menyampaikan sabdanya, ya aku melayani Rasulullah SAW. Ia berkata, ya aku masuk tanpa meminta izin kepada Rasulullah. Ya. Nah, suatu hari aku datang lalu beliau bersabda, nah, sebagai engkau ya anakku yaitu Anas bin Malik, sesungguhnya telah terjadi suatu perkara setelahmu. Itu jangan engkau sesekali masuk tanpa izin. Nah, jadi di sabdanya Rasulullah SAW, ya, ia memanggil Anas bin Malik dengan ya bunaya, wahai anakku. Walaupun Anas bin Malik ya bukan anaknya Rasulullah, ya, namun disyariatkan memanggil ya seorang anak kecil dengan wahai anakku. Ya, apalagi Anas ini kan umurnya waktu itu masih kecil ya, saat menjadi asistennya Rasulullah, baru umur 7 tahun. Dan beliau bersabda, ketika engkau memasuki perkara atau perkarangan orang lain, maka minta izinlah. Ya. Jangan sesekali engkau ya memasuki uh, rumah orang lain atau wilayah orang lain tanpa izin pemiliknya. Lanjut para jamaah sekalian, ya di hadis 808 ya. Nah, dari Ibnu Sa'ah ya, yang mana ya dari ayahnya ya bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya berkata kepadanya, wahai anak, lagi-lagi tentang syariat memanggil anak kecil dengan ya bunaya, wahai anak. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil ya. Jadi kita ketahui ya para jemaah sekalian, salah satu akhlak yang perlu kita contoh dari Rasulullah yaitu menyayangi anak kecil ya, bukan anak kecil nakal sedikit dipukul ya, bukan anak kecil ketika melakukan kesalahan dimarahi. Itu bukan akhlak seorang muslim ya. Akhlak seorang muslim ya untuk mendidik anak adalah ya mengayomi dengan baik dan juga dengan tepat ya, ketika salah diberi petunjuk ya, bukan hanya dimarahi ya. Hmm. Ketika kita menemui anak kecil, kita mendoakan ya, seperti bab yang pernah kita lalui di hadis 400-an, ya, keutamaan mendoakan anak kecil, ya, nah, dan juga mencium kening atau anak kecil. Nah, itulah akhlak dalam mendidik anak kecil dalam Islam. Nah, makanya para jamaah sekalian, ya terlihat ya seorang anak yang dididik dengan akhlak Islam, ya, ia akan mempunyai tabiat yang baik sampai dewasa, ya, dari hal yang kecil bahkan, ya. Nah, dari mengucapkan salam, ya, menghormati orang yang lebih tua, ucapannya dijaga. Karena dididik oleh orang tuanya dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak Islamiyah. Ya. Berbeda dengan anak yang dididik dari kecilnya, ya, dengan akhlak yang buruk. Naudzubillah min zalik, ya. Ketika orang tuanya bahkan sering sekali melihat orang tuanya marah mungkin, atau sering sekali melihat orang tuanya ya bercekcok dengan orang lain, ya maka anaknya akan mengikuti seperti itu juga. Ya, karakternya akan mudah mencari masalah kepada orang lain, ya, dan seterusnya. Ya, maka didiklah anak-anak kita, ya, nah, kaum ya sebagai penerus kaum muslimin dengan akhlak yang mulia, ya, itu akhlak Islamiyah, ya, yang mana Rasulullah SAW mempraktekkan banyak sekali dalam hadisnya, termasuk hadis yang telah kita lalui, ya, menyayangi anak kecil. Kita lanjut para jemaah sekalian. Ya, di bab 352 ya. Nah, janganlah seseorang mengucapkan diriku buruk atau menghina diriku. Jangan, ya. Seperti yang kita ketahui, ya. Ucapan kita itu sebagai persangkanya kita kan. Ya.
Dan persangka kita itu seperti hadisnya Rasulullah SAW di hadis qudsi, ya, inna zunni ka zunni abdi. Sesungguhnya persangka diriku atau perbuatan diriku itu seperti persangka hambaku. Kalau persangka hambaku buruk, ucapan hambaku buruk, maka akan terjadi keburukan. Nah, kalau persangka hambaku baik, maka aku akan beri kebaikan juga. Nah, maka jagalah ucapan kita. Ya, seperti ucapan diriku ini buruk atau tentang diriku yang buruk. Ya, seperti dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian ya mengucapkan diriku ini buruk, aku ini orang yang buruk, ya merendahkan diri. Melainkan hendaklah ia mengucap tabiatku buruk. Ya, yang mana tabiat itu kan masih bisa dirubah. Ya, kalau mengucapkan diriku ini buruk, seakan-akan ia akan menjaga keburukannya. Nah, paham ya, para jamaah sekalian? Kalau misalkan aku punya tabiat atau bawaan akhlak yang kurang baik misalkan, aku ingin merubah. Cuman kalau kita mengatakan, ya diriku ini memang orang yang buruk, seakan-akan kita menjaga keburukan pada diri kita. Maka itu tidak boleh, ya. Yang mana sejatinya, ya dalam akhlak Islamiyah, ya, seperti perkataan Ustadz Ana, ya, Ustadz Syafiq Raza Basalamah, Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan memang tabiat itu tidak bisa hilang full, ya, namun bisa ditahan atau dirubah. Nah, maka kalau tabiat itu, ya, kalau kita bicara tabiatku buruk, ya seakan-akan kita ingin merubah tabiat kita yang buruk itu. Kalau kita bicara diriku buruk, seakan-akan kita menjaga keburukan pada diri kita. Wa yauzubillah min dzalik. Ya. Nah, seperti dalam kandungan hadis al-khubuth. Nah, khabith itu keburukan, sangat dibenci dalam sebutan Islam. Ya. Hmm. Yang mana itu sebagai kalau dalam bahasa Arab itu lafaz yang kurang baik, ya, atau kasar. Ya. Hmm. Nah, seperti khabithun nafsi kaslan. Ya, keburukanku itu orangnya pemalas gitu. Nah, maka inilah ya yang mana yang dilarang dalam hadis ini. Ya, kita ya dicela, ucapan seperti itu dicela. Ya, saya itu orangnya malesan sih, jangan. Nah, kita kan kita mengeluh seperti itu ya para jamaah sekalian. Ternyata dalam Islam tidak boleh. Ya, jangan. Ya, lebih baik kita ucapkan ya saya punya tabiatnya malas memang. Tapi saya ingin merubah. Insya Allah saya berubah. Itu lebih baik. Ya, lebih baik kita terus menerus mengucapkan keburukan kita. Ya, saya orangnya memang seperti itu, nggak boleh dalam Islam. Saya orangnya memang pemalas, saya orangnya memang emosional. Nggak boleh kita ucapkan dalam Islam seperti itu. Ya, yang mana lebih baik, ya, atau sejatinya seorang Muslim mengatakan, ya tabiatku seperti itu, namun aku ingin merubah. Ya, dalam ucapan pun ya para jamaah sekalian kita dijaga. Ya, karena kalau ucapan kita seperti itu, ya maka kita akan terus-menerus punya akhlak yang seperti itu. Ya, akan terus-menerus ya menjaga keburukan akhlak kita. Ya, karena ucapan diri kita sendiri. Ya, seperti di hadis 810 dari sahabat Abu Umamah, ya, dari ayahnya Rasulullah SAW, ya, bersabda, jangan seseorang di antara kalian mengucapkan diriku buruk, ya, maka hendaklah mengucapkan tabiatku yang buruk, yang aku ingin merubahnya. Jadi tabi'in Muhammad berkata, ya, menceritakan dari sanatnya. Jadi sanat yang sama ya, untuk memperkuat suatu hadis. Nah, maka hadis ini sahih ya, seperti hadis sebelumnya. Ya. Nah, ini ya para jamaah sekalian, ya, sekali lagi mungkin kita sama-sama mengingatkan satu sama lain, saling mengingatkan bahwa kalau ada saudara muslim mengatakan, ya saya akhlaknya memang seperti ini, jangan. Ya. Lebih baik kita ucapkan, ya tabiatku memang masih buruk seperti ini. Namun nanti insya Allah akan saya berubah gitu. Ingin berubah. Ya. Seperti contohnya siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Nah, akhlaknya itu kasar, mungkin keras. Namun ia tetap ingin merubah akhlak dia. Ya, ingin merubah sikap kerasnya dia kepada kaum muslimin. Ya. Yang mana akhirnya bisa menempatkan ya tegas ya dalam menjaga syariat Islam dan juga bisa membedakan juga ya
kasar. Ya, jadi kasar dan tegas itu kan sebenarnya dua yang berbeda. Ya, itulah yang mana sahabat Umar bin Khattab salah satu Amirul Mukminin yang paling tawaduk ya. Ya, sampai beliau itu ya, diriwayatkan oleh para sahabat yang lain, beliau itu tidak tidur pada malam hari demi menjaga kaum muslimin. Bahkan sampai As-Sokhar, sampai gurun pasir pun dilalui oleh Umar bin Khattab demi menjaga kaum muslimin. Ya, begitu tawaduknya sahabat Umar itu. Masya Allah ya. Kita bersyukur mempunyai suri tauladan dari para sahabat ya, yang mana membela Rasulullah SAW dengan segenap jiwa. Ya, yang mana kita mungkin kalau ditakdirkan Allah ya hidup pada zaman Rasul, belum tentu kita bisa membela Rasulullah dengan seperti itu. Ya, mengorbankan diri kita, ya harta kita, ya dan segala yang kita miliki demi Rasul. Ya, maka kita disyariatkan bersalawat kepada para sahabat juga ya, radhiyallahu anhu. Kita lanjut pada jamaah sekalian, ya, memanggil para sahabat yang lain atau saudara kita dengan kunyah. Nah, kalau kunyah itu sering kita dengar misalkan Abu Muhammad gitu kan, ada Ustadz Abu Muhammad ya kan. Nah, itu kan kunyah ya. Ya, menamakan diri dia dengan Abu anaknya gitu kan. Orang tua siapa? Ini ayahnya siapa? Itulah kunyah ya. Nah, boleh dalam Islam bahkan itu disyariatkan ya. Seperti dalam hadis Hani bin Yazid menceritakan kepada Suraih bin Hani ya, bahwasanya ya ketika ia diutus menemui Rasulullah SAW ya bersama kaumnya Hani, Nabi ya, Rasulullah SAW mendengar ya mereka memanggil dengan kunyah Abdul Hakam ya. Lalu ia dipanggil oleh Rasulullah SAW ya, sesungguhnya Allah lah yang menjadi hakim dan kepada hukum itu dikembalikan. Maka apa engkau menjuluki diri engkau dengan Abu Hakam? Abu Hakam itu artinya orang yang selalu berhukum adil. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, hukum itu milik Allah dan keadilan hukum itu mutlak min kalau. Kenapa engkau seakan-akan menjadi orang yang paling adil di muka bumi? Ia menjawab, ya, tidak hanya saja jika kaumku berselisih dengan suatu urusan, mereka mendatangiku. Jadi, Hani ya ini, uh, Hani bin Surai atau Hani bin Yazid Affan, ya, itu menjadi rujukan ya dari kaumnya ketika ingin menghukumi sesuatu. Ya. Lalu aku putuskan dengan perkara yang mereka berselisih dan mereka pasti menerimanya. Rasulullah SAW ya menjawab, ya, alangkah baiknya itu. Ya, apakah engkau mempunyai anak? Ya, maka Abu Hakam berkata, aku mempunyai anak bersama Suraih yang meriwayatkan hadis ini. Ya, Abdullah dan Muslim ya dari Bani Hani. Ya. Beliau bertanya, siapa yang paling tua di antara mereka? Ya. Maka Hani bin Yazid berkata, Suraih. Ya. Lalu beliau bersabda, kalau engkau ya adalah Abu Suraih, ya sekarang engkau namanya Abu Suraih bukan Abul Hakam. Ya. Lalu beliau mendoakannya dan juga anak-anaknya. Nah, jadi Abul Hakam ini sebetulnya tidak salah, namun kunyahnya yang kurang tepat. Ya. Nah, beliau juga pernah mendengar ya, dari suatu kaum memberikan nama seseorang di antara mereka Abdul Hajar. Ya. Abdul Hajar, Afwan. Abdul Hajar itu hambanya Batu. Padahal tidak boleh kan? Tidak boleh menamai diri kita dengan Abdul Hajar. Ya. Kalau zaman dulu kan Abdul Manat ya, hambanya Manat. Ya, berhala itu ya. Maka beliau bertanya, siapa namamu? Ya. Ia menjawab Abdul Hajar. Maka beliau bersabda, tidak. Engkau adalah Abdullah. Ya, engkau adalah hambanya Allah, bukan hambanya batu. Ya. Maka Sore berkata, ketika tiba saat pulang ke Bani Hani, ya, ia menemui Rasulullah SAW dan berkata, beritahukanlah kepadaku apa yang memasukkanku ke dalam surga. Nah, jadi, alhamdulillah ya, Hani bin Yazid ini mengimani Rasulullah. Dan ia meminta wasiat sebelum balik kepada kaumnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau mengucapkan perkataan yang baik dan memberi makan orang-orang miskin. Nah, insya Allah ya, para sahabat itu ya diperingati Rasulullah SAW, mereka tidak sakit hati. Ya, diperingati oleh Rasulullah SAW, mereka langsung nurut, nggak pakai membantah. Ya,
Nah, inilah keutamaan dari para sahabat, berbeda dengan zaman sekarang ya. Ya. Diberikan kebaikan dengan dalil yang sahih, masih saja membantah, membela diri mereka. Ya. Nah, jangan seolah-olah sekarang zamannya berbeda. Oh, itu kebutuhan saya dalam mencari nafkah dan seterusnya. Padahal itu melanggar syariat Islam, bahkan diharamkan dalam Islam. Yang contohnya apa? Mencari nafkah dari sumber yang haram, ya. Yang mana mereka masih berdalih mencari alasan, ya. Bahkan ada seseorang, ya, yang pernah mendatangi seseorang ustadz juga, ya, dikisahkan, ya, beliau mencari, ya, dia mencari jalan agar uh, profesinya ini halal. Padahal jelas dalam Al-Quran bahwa profesinya itu haram. Ya. Hmm. Maka di hadis ini ya dibolehkan mengganti kunyah seseorang yang mana kunyahnya lebih cocok atau lebih baik. Ya. Dan kunyah yang paling utama itu ya mengkunyahkan seseorang dengan anak yang paling tua. Ya. Nah, dan juga boleh ya mengganti nama orang yang buruk menjadi yang baik. Seperti siapa? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kan nama aslinya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Maka kata Rasulullah SAW, gantilah nama dengan Abdullah. Ya. Nah, yang mana kunyahnya Abu Bakar ya Abu Bakar. Yang menjadi kunyah yang masyhur ya Abu Bakar. Ya. Nah, seperti kunyahnya Umar bin Khattab, Abul Hafs. Ya. Nah, ayahnya di Hafs. Hmm, itulah ya. Nah, seperti sikapnya Rasulullah SAW ya, mencintai nama-nama yang baik. Ya. Nah, inilah ya dalam Islam saja nama itu para jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan ya, seperti memberi nama anak ya atau memberi nama eh, kita punya usaha, maka berikan nama yang baik ya. Seperti di hadis di bab selanjutnya, di hadis 300 bab 354 ya, di hadis 812 ya. Nah, dari sahabat Abu Hadrat, nah, ia berkata, Rasulullah SAW bertanya, ya, siapa yang mau ya menggiring unta kami, ya, atau beliau bertanya siapa yang mau memantarkan unta kami ini. Lalu seseorang berkata, aku, ya. Nah, lalu ditanya Rasulullah, siapa namamu? Orang itu menjawab, Fulan. Ya. Lalu beliau berkata, duduklah. Kemudian orang-orang itu, uh, orang lain berdiri, lalu dipanggil, siapa namamu? Ya, orang itu menjawab, Fulan. Lalu duduklah. Lalu orang ditanya lagi, ya orang lain, ya siapa namamu? Nah, orang itu menjawab, nama saya Najiyah. Dia bersabda, engkau untuk unta ini dan giringlah. Jadi di sini Rasulullah SAW ya memilih ya, untuk siapa yang pantas menggiring unta ini yang memiliki nama yang baik. Ya. Nah, seperti Najiyah. Najiyah itu adalah orang yang diberi kelulusan atau orang yang diberi kemudahan terus-menerus. Ya. Kita lanjut para jamaah sekalian. Ya. Di bab 355, berjalan dengan cepat. Ya. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, ia berkata Rasulullah SAW datang dengan berjalan cepat ya, bersegera bukan lari atau apa, tapi bersegera. Terus kami sedang duduk hingga kecepatan beliau saat berjalan menuju kami membuat kami kaget, ya, seakan-akan ada orang yang Rasul buru-buru gitu. Nah, setibanya di tempat kami, saat kami berbincang, beliau memberi salam. Kemudian beliau bersabda, aku datang menemui kalian ya, dengan bersegera atau cepat untuk memberitahu kalian mengenai malam Lailatul Qadar. Bila aku lupa mengenai itu di antara aku dan kalian, maka carilah ya pada 10 hari terakhir. Nah, ya di sini ya Rasulullah SAW ya memberikan isyarat bahwa 10 hari terakhir itu ada di malam Lailatul Qadar itu ada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang mana lebih utama pada malam-malam kan ganjil. Ya. Nah, kita lanjut ya. Di bab selanjutnya, nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini nama yang mungkin kita sering dengar juga sebetulnya ya. Nah, di hadis 814 ya. Nah, dari Abu Wahab ya,
Nah, dari Rasulullah SAW, ya, ia bersabda, berilah nama anak-anak ya kalian dengan nama-nama para nabi. Ya. Seperti ya paling kita dengar ya paling banyak ya Nabi Muhammad, ya, atau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dan lain-lainnya. Ya. Nah, dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Azza wa Jalla, adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Jadi kalau orang yang mengerti, ya nama Abdul dan Abdurrahman itu paling dicintai oleh Allah. Sedangkan nama yang paling benar, ya, nah, yang dicintai juga yaitu Harith dan Hammam. Ini nama juga yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan nama yang paling buruk ada Al-Harb dan Murrah. Ya. Ini sangat dibenci ya. Harb itu artinya perang. Ya, orang yang suka berperang. Ya. Tiap hari kerjanya perang atau uh, apa namanya mencari masalah. Dan Murrah, Murrah itu pahit. Nah, maka dalam Islam itu ada fikihnya para jemaah sekalian. Ya, kita fikih tentang nama-nama anak itu ada. Ya. Nah, nanti banyak itu nama-nama yang disyariatkan dalam Islam. Ya, seperti kelas kita namanya Al-Abror kan. Abror itu apa artinya? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Al-Abror. Boleh kita menamakan nama-nama kita dengan nama-nama yang baik. Ya, terutama kita tahu maknanya ya. Lebih baik kita tahu maknanya seperti Abdullah itu hambanya Allah, Abdurrahman hambanya pemberi rahmat. Ya, ikhlas kita Abror, selalu berbuat kebaikan. Ya, maka kita semoga menjadi ya hamba Allah yang selalu atau senantiasa berbuat kebaikan atau beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau nama-nama nabi ya jelas karena kita menjadikan ya nabi-nabi terdahulu seperti Rasulullah SAW menjadi suri tauladan. Ya, mungkin yang paling jarang dipakai nabi ya seperti nama Nabi Nuh, ya, Nabi Ilyas ya jarang kita dengar ya dipakai. Tapi itu bagus sebetulnya walaupun kaum muslimin mungkin kurang cocok aja. Kalau di Indonesia mungkin kurang cocok bagi mereka ya. Tapi itu kalau dipakai sebenarnya bagus. Nama-nama Nabi terdahulu. Nah, kita lanjut ke hadis 815 ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, salah seorang di antara kami dikaruniai anak, ya. Nah, lalu ia memberi namanya Al-Qasim, ya. Nah, maka kami berkata, ya, kami tidak akan memberimu kunyah Abul Qasim, ya. Dan tidak ada kemuliaan pada gelar panggilan semata. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, namailah pertamu dengan Abdurrahman. Ya. Nah, jadi lebih baik mengganti nama. Ya. Jadi ini bukan lebih baik ya, maksud keutamaan ya dengan nama Abdurrahman. Ya. Walaupun nama Al-Qasim ini sudah bagus. Ya. Namun Rasulullah SAW mengganti dengan Abdurrahman lebih utama. Namun tidak masalah sebetulnya. Ya, kita menamai anak kita mungkin Al-Qasim ya. Nah, itu juga nama yang baik ya. Sampai hadis 815 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya, tentang perkara nama atau tentang memberi jaminan ya atau melindungi Rasulullah SAW ya, baik dari kita atau dari orang tua kita. Ada yang ditanyakan dari jamaah sekalian? Atau sudah cukup insya Allah? Monggo Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya, tafadhol. Bismillah, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, tafadhol. Mengenai masalah rezeki halal Pak Ustadz. Ya, Kan ini kan masalahnya menjelang Natal ya Pak Ustadz ya. ya. Ya kalau Hmm, yang namanya kan katanya kita tidak boleh tolong menolong kepada non Muslim gitu ya Pak Ustadz ya. hmm. Ini kalau yang untuk ojol gimana Pak Ustadz? Kalau dia atau ojek online atau dia Grab, dia kan suka diminta bantuan oleh untuk antar ke gereja gitu dalam Hmm. rangka mencari rezeki itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Mencari rezeki yang halal. Oke, Nah, Terima kasih Pak ya, Ustadz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi gini ya. Dalam Islam, muamalah atau fikih muamalah itu mencari nafkah itu
yang dihukumi sumber yang haram itu nafkahnya, bukan dari sumber hartanya. Paham ya? Nah, misalkan kenapa di bank itu ya dihukumi dengan apa namanya pekerjaan atau mencari nafkah yang haram. Padahal uangnya kan mungkin ya dari orang misalkan eh, membayar gitu, membayar yang benar gitu ya. Nah, tapi pekerjaannya itu yang haram. Ya. Jadi sumber uangnya mungkin nggak haram, tapi pekerjaannya yang diharamkan. Karena mungkin ada riba, ada goror, ada judi. Ya. Kalau dalam seperti ojek online ya, yang tadi Umu tanyakan, ketika pekerjaannya diminta ya untuk menolong gereja misalkan, ya walaupun dalam Islam boleh menolak, namun itu tidak haram, Om. Tidak haram. Ya, karena itu pekerjaannya dia mau nggak mau harus mencari nafkah dengan hal seperti itu. Walaupun kalau bisa mencari jalan yang lain, ya dia kan bisa menolak kan. Driver itu kan bisa menolak orderan gitu. Nah itu boleh. Ya lebih utama. Ya namun kalau misalkan ada seorang ojol, ya ojek online menerima misalkan orderan dari gereja dan ia butuh dengan nafkah tersebut, maka hukumnya tidak haram. Ya karena itu pekerjaan dia. Ya yang mana hukum hartanya itu sudah berpindah, Bu. Ya. Jadi hukum harta yang dari gereja ini berpindah kepada ojol ini menjadi halal. Ya, karena itu profesi dia. Profesi dia bukan menolong gereja, tapi sebagai ojol. Paham ya? Tadi Umu yang bertanya. Ya, ya, syukur Pak Ustadz paham. Tapi Nah, kalau kayak tukang bangunan, dia bangun gereja, kan memang dia butuh tukang kuli bangunan, tapi disuruh bangun gereja itu gimana Pak Ustadz hukumnya? nah, itu kan dari mandornya, Om. Nah, kalau mandornya misalkan diminta tolong untuk bangun gereja, ya, dan pada saat itu sebetulnya dia bisa menolak dan tidak butuh-butuh amat. Nah, maka hukumnya, ya, menurut pendapat anak, hartanya tetap halal, tapi dia berdosa. Paham ya? Hartanya halal, tapi dia berdosa. Karena Paham ya? membantu ya Pak Ustadz ya. Karena membantu. Jadi kita nggak bisa mengharamkan. Kenapa? Karena memang hukum aslinya dia halal. Tapi dia berdosa karena dia menolong. Padahal di saat itu mungkin dia nggak butuh-butuh amat tentang harta tersebut. Atau mungkin dia bisa memilih proyek yang lain sebetulnya. Kalau maksudnya kalau Mandora mungkin dia punya uang berlebihan, tapi kalau untuk kulinya Pak Ustadz kuli bangunannya. Nah, kalau kulinya kan dia terikat dari mandornya. Kalau kulinya niat dia memang bekerja, maka tidak ada urusannya. Oh ya, Ya kan? Karena dia hanya ingin bekerja, dia hanya ingin mencari nafkah. Bukan ingin menolong gereja. Jadi, innamal a'malut binniyat itu bahkan apa namanya menjadikan hukum itu berbeda dalam setiap amalan. Kalau niat dia menolong gereja, maka hukumnya dia haram. Nah, itu niatnya dia. Kalau dia menolong gereja, maka hukumnya haram dan dia berdosa, udah pasti. Tapi kalau niat dia hanya mencari nafkah dan ya, kata mandornya kita ada proyek di gereja, ya mau nggak mau. Nafkah saya di sini, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. iya, Sedangkan kalau saya nggak dapat uang, saya nggak bisa menafkahi keluarga saya, mana itu kewajiban. Nah, jadi mudorotnya dilihat kan, udah kelihatan iya, kan mudorotnya. iya, iya Pak Ustadz. Jadi kita kalau dalam usul fikih itu ya akhdi akhafud dororin, mengambil mudorot yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan saya menolak perintah mandor saya nggak mau kerja untuk membangun gereja. Akhirnya saya dikeluarkan dari kerjaan, misalkan. Kemudian karena saya nggak bisa nggak dikeluarkan dari kerjaan, saya nggak bisa menafkahi keluarga saya. Maka mudorotnya lebih besar. Iya Pak Ustadz. Nah, dan juga hukumnya kan dan hukum aslinya sebenarnya tidak haram. Ya, namun makruh, makruh. Nah, ya, iya Pak Ya. Ustadz. Kasih Pak Nah, Ustadz. ya, sama-sama Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin juga para jamaah sekalian mumpung apa ada Natal ini, gimana sih Ustaz kalau mengucapkan selamat Natal? Gimana sih Ustaz kalau misalkan kita mengambil keuntungan dari diskon Natal? Nah, ini mungkin beberapa jamaah sekalian kan mungkin ada yang masih belum paham atau masih bingung gimana ya hukumnya. Hukumnya kita mengucapkan hal itu tidak boleh mutlak. Nggak boleh ya. Kecuali untuk menjaga hubungan saudara kita. Misalkan kita mau saudara gitu. Kalau saudara yang lain mengucapkan selamat Natal, kita mau nggak mau, kalau kita nggak mengucapkan selamat Natal, kita dimusuhin. Maka kita mau nggak mau mengucapkan secara terpaksa. Jangan
jangan senang hati ya mengucapkan. Kalau senang hati kita berarti dipertanyakan syahadatnya kita. Ya, tapi kalau kita terpaksa ya sudah, ya karena mungkin lingkungan kita non muslim dan sudah kita berbaur gitu. Nah, kalau kita nggak ngucapin mungkin nggak apa ya, nanti dimusuhkan oleh tetangga-tetangga kita, mau nggak mau kita ucapkan dengan terpaksa. Tapi kalau jangan senang hati ya nggak boleh. Itu untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, yang kedua tentang keuntungan dalam Natal. Ya, sekarang banyak ya di tempat pembelanjaan diskon Natal, bahkan di online shop diskon Natal. Boleh nggak kita mengambil keuntungan dari diskon event Natal tersebut? Nah, jawabannya boleh dengan syarat tidak niat merayakan. Paham ya? Mungkin di sini ada yang masih bingung atau apa. Jadi boleh ya. Misalkan kita mau beli barang nih, mumpung misalkan anak kita atau umum punya anak, sepatunya atau barang-barangnya sudah harus diganti. Pas banget sudah ada diskon Natal. Kita niat kita mengambil diskonnya, bukan merayakan Natalnya, paham ya? Itu boleh. Nah, ini mungkin yang ingin menambah wawasan ya. Nah, itu boleh ya di hukumnya. Bagi yang belum tahu hukumnya pun bisa menjadi jelas ya. Jadi hukumnya boleh dengan syarat tidak berniat untuk ikut merayakan. Nah, ini hukum dalam event Natal ya yang sedang kita lalui bersama. Nah, ada pertanyaan lain dari para jamaah sekalian? Kita sudah cukup insya Allah. Sudah cukup ya, insya Allah ya. Nah, kalau sudah cukup ya, insya Allah ya, kita sampai sini dahulu ya pertemuan pagi hari ini. Yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari, yang mana insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ya ketika di yaumil mizan nanti ya, di hari penghisap nanti. Dan kita insya Allah menjadi umatnya Rasulullah SAW ya, yang mana nanti bersama umatnya ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal Amin, amin, alamin. amin, ya rabbal alamin. Ya. Buang serinya, Ustaz. Insya Allah ya sampai sini dahulu ya. Ana minta maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan ya. Barakallahu fikum ya. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.